Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Amanah Islamiyah. Sahabatku yang beriman dan bertakwa, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pelacur yang setelah berbuat kebaikan dengan menolong seekor anjing yang kehausan, maka dimasukkanlah dirinya ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kisah tentang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing adalah kisah yang masyhur. Yang menjadi masalah, kisah ini digunakan sebagian orang untuk melegitimasi perbuatan maksiat dan juga menjadi alasan untuk tidak perlu menerapkan agama. Karena menurut mereka, pelacur saja bisa masuk surga, maka pelaku maksiat yang lain pun bisa masuk surga, asalkan baik kepada binatang dan baik kepada orang lain, sehingga mereka terus bermaksiat. Juga kata mereka, selevel pelacur pun bisa masuk surga, maka tidak perlu terlalu serius dan mendalam mempelajari agama dan menerapkannya. Karena orang yang jauh dari agama saja bisa masuk surga. Nah, sahabat beriman yang saya cintai, pemahaman ini adalah gagal paham yang sangat serius. Mari kita simak penjelasan tentang kisah pelacur masuk surga berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita penzina diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepaskan sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Istilah al-mu'misah dalam hadis disebut maknanya dalam lisanul Arab. Wanita mukmis atau mu'misah artinya wanita ahli maksiat, penzina yang menggoda orang-orang yang menginginkannya. Namun dalam riwayat lain, subjek dalam kisah tersebut adalah seorang lelaki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan. Dia merasa sangat kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur, dan dia pun turun ke dalam sumur tersebut, lalu meminum airnya, lalu dia pun keluar. Namun tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur tersebut dan memenuhi kupnya dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik kembali ke atas dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, tentu. Setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa akan ada pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dua hadis di atas menyebutkan peristiwa yang hampir sama, namun pelakunya berbeda. Tidak berarti hadis-hadis ini mudharib, karena bisa jadi kedua hadis ini memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda tempat, waktu, dan pelakunya. Dan dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih Muslim. Maka kedua hadis ini dinyatakan sahih. Sahabat yang beriman,
Setelah kita mengetahui bahwa hadis tentang kisah pelacur masuk surga tersebut sahih, maka yang tersisa adalah bagaimana cara kita memahami hadis ini dengan benar. Yang nanti kita akan ketahui bahwa hadis ini sama sekali tidak menunjukkan seseorang boleh berbuat maksiat dan meninggalkan ajaran agama semaunya kemudian ia bisa masuk surga. Kita akan jelaskan dalam beberapa poin. Orang yang mati dalam keadaan masih memiliki iman dalam hatinya, kemudian ia mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka statusnya tahtal masyiah. Artinya adalah nasibnya di akhirat tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengampuni dosanya, namun bisa jadi juga Allah akan mengazab dia. Selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan, Allah taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat keempat. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun yang tidak akan diampuni adalah orang yang berbuat kesyirikan. Jadi, hadis di atas adalah dalil bahwa pelaku dosa besar bisa jadi akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, penzina yang belum bertaubat dari dosa zina memang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia kemudian ia masuk surga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Namun ini tidak berlaku untuk semua penzina, karena Allah Subhanahu wa taala katakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Lebih lagi, jika penzina itu bertaubat dari perbuatan zinanya, maka tentu ia sangat diharapkan bisa menjadi penghuni surga. Jika ini bisa dipahami, maka tidak akan ada kerancuan lagi dalam memahami hadis di atas. Nah, sahabat beriman yang saya cintai, demikianlah sedikit ulasan saya tentang kisah seorang pelacur yang bisa masuk surga karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya dan membuat kita semua semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.